Salam tetap kita turunkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaatnya beliau senantiasa Allah limpahkan kepada kita beserta keluarga, dan tak lupa pula kita berharap dan mohon selalu kepada Allah semoga senantiasa kita beserta keluarga mendapatkan barokah dari orang tua masing-masing, barokahnya dari guru masing-masing, barokahnya dari ulama-ulamanya Allah, wabil barokah dari awliya-awliya Allah, wabil khusus barokah dan karamat Sultan Aulia Syabul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Karena dengan sebab barokah itu pula lah semoga kita semua beserta keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah, berada dalam cinta Allah, berada dalam bimbingan Allah, dan senantiasa diarahkan, dibimbing oleh Allah kepada jalan yang selalu diridhoi oleh Allah. Amin Allahumma amin Allahumma. Alhamdulillah jamaah manakib kemarin, terima kasih abang ucapkan jamaah yang ikut dampingin Abah ke Purworejo. Dan Allah itu lebih tahu, umpamanya dari yang jamaah banyak yang datang ya repot juga ininya, parkir ininya ya. Alhamdulillah. Tapi saya katakan acara kemarin itu juga luar biasa. Saya akan cerita barokahnya doa Abah kan selalu gitu, ya Allah jangan kau datangkan saya, dudukkan saya di satu tempat kecuali kau bawain kami barokah di tempat itu. Begitu bukan? Iya kan? Alhamdulillah ada beberapa tempat yang kita bikin manakib di situ, kadang berdiri masjid, berdiri majelis, berdiri tempat ibadah pesantren luar biasa. Termasuk Masjid Agung ini, Masjid Agung Deglo ini, Mas Niko kalau ada yang tahu sejarahnya itu, luar biasa itu. Itu setiap ada jamaah yang di situ, daerah anunya Pak Ustaz Romli, itu kan banyak di situ, Angka semua di situ itu. Jadi dari mana? Ini dekat ini. Waktu Kapolseknya Pak Jumangin kan. Saya mau cerita aja, ya. Pak Jumangin, ya saya tanya di mana? Karena saya Bapak dekat Masjid Agung. Apa hampir tiap malam lewat sini, kawal komisi Masjid Agung. Di mana Masjid Agung? Dekat Polsek. Begitu sudah dekat saya mulai mana Masjid Agungnya? Saya mulai sudah mana sih Masjid Agung? Setiap lewat situ mulai nggak kelihatan masjidnya. Akhirnya ya, daripada saya penasaran ya, berkali-kali lewat Masjid Agung, mana Masjid Agung? Turun saya, turun sebelah mana sih? Tunjukin masih ini, mana? Ini masih ini, belum berdiri masjidnya. Oh, belum ada masjidnya dibilang Agung duluan. Turun saya lihat, ini masih fondasi sama tiang. Tiangnya sudah benar-benar begini loh, besinya sudah karat kan gitu. Terus cerita bahwa itu sudah 15 camat yang di situ. Jika camat yang ganti-ganti, terus ganti lagi, belum selesai juga itu masjid. Namanya ada, tapi wujudnya belum ada. Nah, berarti yakin orang sana hebat. Akhirnya ada yang acara di sini. Saya suruh ada yang acara ke panitia pembangunan itu, diadakan acara di situ siang. Betul nggak itu? Lalu ya maaf, kurang pertama panjang waktu itu. Lalu jadi dimulainya pembangunan lagi kita lewatkan. Jadi Asun nyumbang berapa sak, Bebas Suni semua yang lagi pada nyumbang. Kayak hari bener itu kan, ayo nyumbang, setiap nyumbang setiap sak. Akhirnya saya potongin rambut saya, jadi saksi ya. Ini rambut saya tanam di tempat ini, saya tanam di pengimaman itu, ya. Di itu ada nih hadiah nih saksinya nih. Jadi kalau ada takmirnya yang di sini bahasin, aduh nggak tahu sejarah. Benar nggak? Saya potong rambut di situ. Terus saya bilang, kalau tidak ada sanggup yang menyelesaikan bangunan ini, biar saya bersama jamaah yang menyelesaikan. Kalau tidak malu warga sini, saya gitu. Alhamdulillah bupatinya nyumbang, camatnya nyumbang, selesai bangunan masjid.
ribuan orang bersaksi. Jadi di Masjid Agung itu ada rambut Ka'bah tertanam. Jadi kalau ada orang bilang apa begini itu tak sholat, salah rambut saya itu sholat terus di sini. Benar ya? Kan? Hah? Kan itu sholat terus. Di bawah masjid jadi tatakan Masjid Agung terlalu takut itu jadi tatakan Masjid Agung. Alhamdulillah itu saya cerita tentang barokah doanya jamaah manakib, barokahnya Syekh Qadir, termasuk kemarin yang di Purworejo, kan panitia itu kan Pak Agung di Dewan Purworejo. Akhirnya saya cerita lewat, saya mau bikin ini di sini. Berapa harga tanah di sini? Mau bikin album dari shelter, karena zaman di Purworejo itu sudah banyak. Apa? Di mana maunya? Di mana aja, pokoknya dalam Purworejo aja daerah sini. Apa? Di tempat saya itu aja, apa gimana, Pak? Dengan senang. Ya sudah kalau gitu. Siapa, Pak? Nanti bikinin panggung seperti kayak di album begini. Jadi sana sekarang mau dibangun majelis zikir album dari center yang ada di Purworejo. Tempat yang kemarin ditempati itu diberikan untuk album dari center. Padahal tanah saya itu mahal tuh. Itu 1 juta lebih itu tanah per meter. Terus sebelahnya nanti mau dibangun KUA, enak udah laki pansi itu mau kawin langsung KUA. Alhamdulillah, terima kasih doanya jamaah juga sehingga kehadiran saya dan sana ada bekas berdirilah Al-Bakri Center di sini. Itu jadi karena apa? Jamaah juga tulus pada ngasih tahu berangkat habis maghrib jauh tuh perjalanan itu. Ya, tapi saya mau tanya yang kesel kamu apa enggak? Hah? Malah pengen balik lagi kan? Kenapa sebab? Karena kesana itu disertai dengan rasa senang, rasa cinta, sehingga lelah itu tidak terasa, jauh terasa dekat. Kelelahan menjadi suatu bagian keindahan tersendiri karena kita dapat mewujudkan apa yang diinginkan oleh yang dicinta. Betul nggak kita? Betul. Maka zaman manakib itu para pecintanya Allah, pecintanya Rasulullah, ulama Allah, pecintanya apa? Pengajian zikir manakib Syekh Qadir Jilani. Nah, pulang dari sana singkat cerita ini sudah. Ya. Dulu bikin Bangkot dari sebulan. Kalau udah pulang saya bilang, Bang. Iya, kartu anggotanya. Dia pulang, dia menyamai mana telepon itu? Kalau belum pamit itu. Kemana aja? Katanya pulang lah. Petunjuk, balik lagi, balik biasanya beliau itu. Nah, saya ziarah kubur di Purworejo. Biasanya begitu ziarah kubur itu tidak pernah siapa yang doa, saya sendiri yang masuk berdoa. Tapi pas saat itu, begitu saya selesai mimpin zikir tawasul, abang yang berdoa untuk doa ahli kubur. Biasanya apa sendiri langsung melihat ya, orang-orang yang berdoa. Ternyata ijarah istri beliau wafat itu kemarin. Celaka apa? Jadi saya ke sono, jadi pulang dari Purworejo, malamnya saya ke sana. Saya balik ke bagus. Kebu bagus cerita ke bapak itu. Takziah sore. Cerita apa bulan dua ya. Asuransi sama Ketambun. Mana aja ntar ada polsek kemarin kasih aja. Saya telepon Polsek tahu semua. Pak, saya pamit dulu, saya sudah sampai Tanjung Pura. Tujuh Pak, balik, nggak usah balik, langsung aja. Besok kan ketemu lagi. Langsung balik, jadi nggak suruh balik. Nah nyampe di sini itu biasanya tidak ada. Nah ini semua ketentuan dari Allah. Akhirnya kita bagus takziah ke sana, ngasih tahu kalau abah mau ke situ. Kebetulan di kita itu akbaran. Malam Sabtu semalam itu adalah akbarannya. Akhirnya akbarannya dipindah ke tempatnya Kiai Bambang. Panggungnya nggak ada. Kan tahu nggak yang jadi panggung apa? Kalau apa? Pos ronda itu. Pos ronda. Ya, tapi asik aja, nikmat aja. Walaupun nggak ada kompos itu asik aja di situ. Ya, kompos asik. Kenapa? Cinta itu selalu indah dan enak di mana saja berada.
Walaupun kamu hidup di rumah gedung yang mewah, ya, dengan kasur yang empuk, alunan musik yang merdu, ya, dengan taman-taman bak taman Firdaus, tapi kalau tidak ada cinta di dalam itu, rasa hampa dan kesampaian. Tapi biar hidup di gubuk derita, tapi di dalamnya penuh cinta. Walaupun AC-nya harus pakai AC alam, semakin dingin, perlukan cinta semakin erat. Kehangatan pun semakin terasa, dinginnya malam pun tak dirasakan, karena ada kehangatan cinta. Itulah jamaah. Betul gitu. Oleh karena itulah bersyukur kita kepada Allah dalam situasi kondisi seperti saat ini kita masih diberikan cinta itu nikmat yang luar biasa. Maka cinta dapat membuat kamu bahagia, tapi cinta membuat kamu menderita dan sengsara. Kalau kamu salah menggunakan, betul apa betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Alhamdulillah. Hidup jamaah manakib. Besok kita, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Bagus, ya, sehingga acara dipindah ke situ. Rasanya gimana ya? Kayak apa senengnya ya? Ada yang meninggal dunia, tapi itu ada pengajian akbar lagi, dadakan lagi, hebat. Yang pindah itu akbarnya bukan hanya jamaahnya, senasib-nasibnya ikut hijrah itu. Sehingga saya makan, andai kan nggak ada itu, nggak makan saya itu. Senasib-nasibnya. Jadi sebelum naik itu bukan ada nasi, saya bilang di sana, enak saya lapar, nasi. Biasanya nasi, dia mungkin saking paniknya kali ya, sampai teh saya terlukai, tak apa sih. Akhirnya saya tadinya kan jadi, udah gitu bagus, anaknya udah wakilin saya, bilang terima kasih, lebih bagus. Jangan nunggu itu, ya udah ya kalau nungguin sih, terima kasih aja naik ke sini. Lapar saya tuh, begitu sambil ceramah, begitu turun, ada nasi, ini ada prasmanan, berarti dalam ada nasi. Alhamdulillah, lumayan banyak saya makan, hebat makannya lagi, depannya jenazah lagi. Makan depan mayit, mau ditawari itu dengan. Terus saya cerita, saya mau cerita. Waktu di Ismail, saya cerita gini. Dulu ini saya dapat ceritain dari guru saya, bahwasanya ada jenazah yang meninggal dunia itu mayit ya, di dalam kubur itu ditanya sama mereka, mau buka, warna juga, jawabannya tahu nggak? Apa kata kiai saya? Mereka bingung, makanya jawabnya seenaknya. Apa kata kiai saya? Mau buka, warna biru. Apa kata kiai saya? Dibentak-bentak juga itu. Benar juga. Apa kata kiai saya? Ditanya lagi, mau buka, warna juga. Apa kata kiai saya? Dengar nggak sih mereka? Saya itu bodoh, saya nggak bisa apa. Tapi kemana-mana saya cinta sama kiai saya, guru saya. Maka jawaban saya, apa kata kiai saya? Bingung mereka ini. Lalu juga ini orang. Akhirnya lapor kepada Allah. Diceritakan wahai Allah. Ada salah satu dari hambamu, kutanyakan sesuai perintahmu, tapi saya tidak mendapatkan jawaban apa yang seharusnya dia jawab. Apa kata mereka? Jawabnya apa kata kiainya yang ini mau diapakan di orang? Dia cinta kiainya, kok kamu ibu kumpulkan aja sama kiainya. Alhamdulillah kiainya juga ikut kumpul bersama kiainya. Gampang banget itu nanti nanya sama takfir. Betul nggak? Betul. Terus saya lagi cerita lagi ya. Itu cerita itu aja. Biar saya punya santri namanya Nurbaidah.
Waktu itu saya masih ngontrak, bukan yang sekarang ya, masih ngontrak. Cerita Bapak, boleh saya cerita Pak? Apa? Nur, saya mimpi apa Nur? Anak tegal itu. Saya mimpi itu orang itu dikumpulkan di sebuah tempat yang sangat luas, panas sejauh mata memandang itu tidak ada apa-apa, yang ada cuma orang semua dan panas luar biasa. Jadi kayak padang mahsyar gitu. Terus cuma di tengah-tengah itu ada tempat yang pakai tenda. Kalau pakai tenda, tempatnya ada banget di situ, pakai tenda. Jadi setiap orang yang mau masuk itu ditanya oleh orang yang menjaga, pakai putih-putih yang menjaga. Kamu masuk sini siapa kamu? Ini tempat khusus, tempatnya jamaah manakib. Selain jamaah manakib tak boleh masuk. Ini mimpi lah ya, yang mimpi santri. Jadi kalau jamaah manakib masuk ke tempat ini, tapi berapa kali masuk? Hawanya dalam dingin kan. Mudah-mudahan saya dan sampai termasuk yang di dalam mimpi itu. Amin. Allahumma. Nah, terus ada santri saya, apa Ustaz Slamet, apa siapa yang lupa saya. Tapi ceritanya ini, apa kayak ujikin kalau tidak salah, kayak ujikin kalau tidak salah, kayak ujikin tergali. Kalau nggak Ustaz Slamet kayak ujikin. Cerita. Dulu saya dipanggilnya Mas dari Mas sebagai Bapak. Ustaz saya nggak mau. Amin saya Bapak. Saya itu nggak cerita, saya tanya. Ada yang mimpi yang ada yang lain yang mimpi, ceritakan. Mimpi itu petunjuk Allah. Tangan Bapak. Mimpi apa gitu? Saya mimpi diajak saya menagihkan di tempat orang yang meninggal, tapi jamaah menagih. Apa? Diajak sama apa? Takziah di orang yang meninggal. Nah, di depan itu jenazah menagihkan, ya kayak semalam Sabtu itu. Begitu menagihkan itu katanya. Begitu sudah menagihkan sampai ibadallah rijalallah agisunani ajlillah, mayitnya itu bangun ngomong cuma gitu doang. Terima kasih mayit itu kalau dimanagihkan, aduh rasanya. Habis itu mati lagi. Nah, pas semalam saya menagihkan juga penjelasan ternyata ibadallah, karena mimpi terbangun nih. Jadi begini ibadallah gak mundur saya. Tiba-tiba saya ingat ceritanya aja, mimpinya santri saya. Nah ini sekilas info. Walaupun ini mimpi saya, wallahi saya yakin dan percaya itu. Kenapa? Tidak ada satupun orang yang bisa bikin mimpi, karena mimpi adalah petunjuk Allah. Seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Jailani, seorang Buddha. Ya, orang Buddha. Beliau itu sangat cinta kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan setelah usahanya jatuh, didoakan, minta doa kepada Syekh Abdul Qadir, hanya bangkit lagi. Dan setiap tahun mengadakan pengajian. Yang diundang adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Agamanya apa tadi? Buddha, Hindu bukan Buddha, agamanya Hindu. Setiap tahun mengadakan acara, sampai akhirnya yang datang satu mobil, tapi piringnya semua beli baru, yang masak semua itu orang Islam semua. Selesai dipakai, dikumpulkan lagi sama orang yang Hindu tadi, saking cintanya kepada Syekh Abdul Qadir, tapi agamanya tetap Hindu. Dan Syekh Abdul Qadir tidak menurut dia harus masuk Islam. Hebatlah itu. Tapi cintanya luar biasa. Setiap tahun mengadakan pengajian, undang Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai tiba saatnya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani itu wafat. Karena Syekh Abdul Qadir Jailani wafat, diwakilkanlah kepada putranya Syekh Abdul Qadir. Tiap tahun tetap mengadakan pengajian sekaligus sekaligus mengkholin Syekh Abdul Qadir Jailani, orang Hindu. Siapa? Orang Hindu. Karena tiap tahun sudah biasa pengajian, Syekh Abdul Qadir wafat, akhir tetap berlanjut pengajiannya sekaligus pengajian akbar dan khol Syekh Abdul Qadir, mengkholin Syekh Abdul Qadir Jailani yang dipimpin oleh putranya Syekh Abdul Qadir Jailani.
Terus berlangsung, akhirnya yang Hindu tadi meninggal dunia juga. Begitu meninggal dunia, bermimpilah putranya Syaikhul Qadir Jilani ini tentang orang yang Hindu tadi. Jadi mimpinya begini, kan Hindu, Buddha, Hindu itu Buddha itu kan dibakar kalau mati, dikremasi, ya dibakar. Nah itu dibakar tidak mempan ya Pak. Hebat ya. Jadi begitu dikremasi itu tidak mempan. Jangankan tubuhnya, pakaian yang dibawakan pun, rambut selai pun tidak ada yang terbakar. Hanya kan bingung keluarganya. Ya kan kalau sudah dibakar, abunya dilarutkan di laut. Benar kan? Ini tidak terbakar. Si Hindu tadi meninggalnya itu tidak dibakar, tidak terbakar. Akhirnya musyawarah keluarga, tidak mungkin dikubur karena ini bukan agamanya, bukan Islam, tidak mau dikubur. Jadi sepakat keluarga dilempar, dibawa ke laut. Zaman itu, zaman Syaikhul Qadir Jilani. Putranya Syaikhul Qadir Jilani bermimpi ketemu dengan si Hindu tadi berada di dalam surganya Allah. Aneh kan? Aneh kan? Bertanyalah si putranya Syaikhul Qadir Jilani, wahai saudaraku, bagaimana mungkin kau ada di tempat ini? Jadi saat putranya Syaikhul Qadir berada di dalam surga juga bertanya, wahai saudaraku, bagaimana mungkin engkau berada di tempat ini? Sedangkan engkau ketika hidup beragama Hindu. Ya, aku memang Hindu, tapi aku mencintai ayahandamu tadi Syaikhul Qadir Jilani. Dan tahu kan kau, ketika aku sakaratul maut, beliau hadir kepadaku, lalu aku dibimbing membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan wafat. Ketika hidupnya agamanya Hindu, tapi begitu sakaratul maut, Syaikhul Qadir Jilani datang dalam gaibnya, kan Syaikhul Qadir sudah wafat. Ketika beliau meninggal, yang hidup meninggal, Syaikhul Qadir masih hidup atau sudah wafat? Sudah wafat, tapi Syaikhul Qadir hadir membimbing si Hindu tadi membaca 2 kalimat syahadat atau syahadat baik. Betul? Betul. Syahadat baik. Syahadat baik. Membaca kalimat asyhadu an la ilaha illallah, dibimbing oleh apa? Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itulah sehingga aku berada di dalam surga ini bersama beliau. Luar biasa. Kenapa itu? Kenapa? Karena cinta benar yang dikatakan Rasulullah, yusyarrul mar'u ma'a man ilaih. Manusia dikumpulkan dengan yang dicintai. Dan apa yang dikatakan Syaikhul Qadir, ana likulli man asrama kubuhu min jami ashabi wa muridi wa muhibbi ila yaumil qiyamah. Aduh biadi asal kullama hayyan wa maitan. Aku akan menolong dengan puasa, dengan izin dari sahabat-sahabatku min jami ashabi, dari sahabat-sahabatku wa muridi dan murid-muridku, santri-santriku, wa muhibbi dan para pecinta-pecintaku, ila yaumil qiyamah, sampai ke hari kiamat, sampai orang tua saya akan menolong. Ila yaumil qiyamah. Aku jadi asrul kullama hayyan wa maitan. Aku gandeng tangannya, baik dia masih hidup atau sudah mati. Hidupnya dia mau mati pun digandeng oleh Syaikhul Qadir Jilani. Contohnya orang yang Hindu itu tadi. Alhamdulillah. Hidup jamaah manakib. Emang luar biasa. Oleh karena itu semoga ruhku dan ruhmu ya
dan ruh orang-orang yang kita cintai disambungkan dengan ruhnya Syaikhul Qadir Jilani, disambungkan dengan ruhnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan kalau tidak hidayah jamaah manakib, tak mungkin kamu dan aku bisa duduk seperti ini. Betul. Kalau tidak hidayah. Benar? Betul. Bersyukur. Alhamdulillah. Sudah segitu aja. Terus. Lanjut. Digandeng wali, alhamdulillah. Maling aja seperti mobilnya Kiai Slamet gitu. Ini ada maling nyolong kambing. Ya, dikejar-kejar sama polisi itu. Orang sekampung ngejar. Akhirnya maling itu lari ke jalanan, kebetulan mobilnya kenanang lewat habis pengajian. Stop. Sahabat dia. Berarti lagi nanya, Pak Yai, tolong saya. Kenapa? Waduh, saya bawa kambing punya dikasih mertua, dikiranya saya nyolong. Oh ya, saya juga kenal. Berarti aja masuk ke mobilnya masih baru lagi. Ya, yaudah, mana di tengah sawah gitu ya. Dibawalah sama kenangan. Ceritanya seperti dibawa. Di tengah perjalanan operasi polisi, operasi memang sengaja mencegah pokoknya mobil yang lewat siapapun khawatir malingnya itu udah naik mobil sepatu atau apa. Begitu di stop, assalamualaikum, selamat malam Pak Iwan, selamat malam Pak, assalamualaikum. Jawab sama kita, assalamualaikum, waalaikumsalam, maaf ya. Kami sengaja bagi iya habis dari anggota dari oh ya selamat pagi, bunyi kami. Nggak kaget dia, padahal yang dicari memang kambing. Tanya malah, habis pengajian bagi iya, dapat kambing, iya. Selamat, silakan hati-hati Pak Yai. Dia ini, monggo, malingnya ini, silakan, kan gitu. Kata malik, selamat. Kenapa saya berpikir? Ini masih kambing, nggak tahu loh. Maling, katanya Pak kambing maling. Anggaplah kiai itu kenangan gitu. Setengah emosi juga. Jadi maling ikut mobilnya Kiai selamat dulu. Ya tidak mungkin lah. Polisi juga. Waduh, masa Kiai nyolong kambing ya kan pencurinya Kiai ini tidak mungkin bener. Itu pas bulan Maulid lagi ya. Logikanya terima nggak logikanya? Logika. Apalagi polisinya kenal semua, betul nggak? Kambingnya bunyi maaf Pak Yai, lagi operasi Pak Yai. Warga bilang kambingnya bunyi kambingnya. Dapat kambing mengajar Pak Yai. Iya ini. Gimana setengah bingung, bener nggak? Jangan mikir, jangan ini maling yang saya bawa ini. Tapi karena baik ya Kiai, enggak. Jangan-jangan ini malingnya Pak Polisi kan gitu enggak kan? Alhamdulillah, barang siapa menutupin aib seseorang, maka Allah akan tutup aib orang itu. Dan barang siapa membuka aib seseorang, maka Allah akan buka aib orang itu. Jadi kalau ada di antara kalian, ya ada saudaranya yang punya aib, jangan kau bukakan aib itu kepada orang lain. Ketika kau membukakan aib saudaramu, sama kau telah membukakan aib dirimu sendiri. Betul? Betul apa betul? Alhamdulillah, tapi tutuplah aib itu dengan kebaik. Apabila ada saudaramu berbuat yang tidak baik, jangan kau ceritakan ketidakbaikannya itu kemanapun pergi, kepada siapapun. Tapi tutuplah kebaikan orang itu, keburukan orang itu dengan kebaikan yang pernah kamu lihat. Paham maksudnya? Yang pernah kamu lihat, orang lain melihat jeleknya, tapi kamu pernah melihat baiknya, itu saja yang kamu ceritakan. Tak ada gunanya kau menceritakan buruknya orang lain dan tidak akan ada untung bagimu. Tapi ada banyak manfaatnya bagimu, besar pahalanya bagimu ketika kau menceritakan sesuatu baiknya orang lain kepada orang lain, karena kebaikan itu
bisa dijadikan contoh orang lain untuk berbuat baik. Ada yang cerita ke kamu, ada yang cerita, saya jadi maling itu enak, saya semalam nyolong saya enak. Ada tertarik nggak kamu ikut nyolong? Kan? Tapi ketika cerita tentang pengajian kebaikan, saya ngaji itu enak rasanya. Di mana sih? Langsung hati terbuka. Maka ceritakanlah kebaikan itu, ya. Karena bagian dari dakwah tidak mesti kamu tuh di atas panggung, ya. Lalu ceramah tidak mesti seperti itu, ya. Sampaikanlah kebaikan itu, ya, kepada orang-orang yang kamu cintai. Siapa tahu dari ceritamu itu ada yang menjadi hidayah buat mereka yang mendengarnya. Betul ya jemaah? Betul atau enggak? Betul. Masa dari 10 orang yang kamu ceritakan satu pun tidak ada yang menerima? Maka sampaikanlah wal asri demi masa. Ya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Kepada illal ladzina amanu, itu yang tidak akan orang yang beriman. Satu. Kedua, wa amilus sholih, dan orang yang beramal, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, dan orang yang menyampaikan kebenaran dengan sabar. Saya mau tanya, zikir ini kebenaran apa tidak? Bukan kebenaran menurut pemikiran mereka. Menurut Al-Quran, benar apa tidak orang melakukan zikir? Saya tidak menanyakan apakah zikir yang kita lakukan suatu kebenaran menurut mereka, tidak. Apakah yang kita lakukan suatu kebenaran apa tidak? Menurut Quran. Bukan menurut pikiran kamu, menurut Al-Quran. Kenapa? Perintah zikir ada di dalam Al-Quran dan kita lakukan itu. Salah apa benar? Ketika kita melakukan apa yang Allah perintahkan, benar apa salah? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira wasabbihu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah, ya, dengan sebanyak-banyaknya zikir di waktu pagi maupun petang, siang ataupun malam. Betul. Kita melaksanakan ini. Sadar atau tidak, kita telah menjalankan satu perintah Allah. Betul? Betul apa betul? Betul apa betul? Salah satu sudah kita jalankan ini. Apakah ini benar atau salah? Kalau ini satu kebenaran menurut Allah, ceritakan. Saya ngaji di sono, ngaji di Kehadi, ngaji di Kenana. Saya kalau malam Selasa kliwon di Kenana, ramai juga jangan. Saya kedatang ke Trobus, kenapa Trobus? Atau ke dasar dengan kayak gini diumumkan, ya, hadirilah tabligh akbar, diumumkan. Ini sama dengan mengamalkan Quran kalau kamu sadar atau tidak. Betul kan? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sampaikan, orang yang menyampaikan kebenaran dengan kesabaran itu yang tidak akan rugi. Benar aja. Bagaimana cara menyampaikan? Ini nanti ada pengajian. Ada nggak pengajian yang tidak baik? Saya mau nanya, ada bukan? Semua pengajian itu baik. Siapapun kiainya baik. Maka hadirilah pengajian itu. Kalau ada bahasanya yang tidak sesuai dengan hati kamu, ya, atau tidak cocok, ambillah baiknya. Kalau kata Roma Irama itu, kalau misalnya kamu datang ke pengajian, isinya kok cuma menghujat, membenci, ya, menghasut, ya, ambil baiknya. Kalau kata Roma Irama itu, apa yang datang dari mereka, ya, jangan kamu asal telan, ambil isi, campakkanlah kulitnya. Ambil baiknya, campakkan buruknya. Betul atau betul? Ini misalnya hadirilah tabligh akbar, ya, zikir manaqib Syaikhul Qadir Al-Jilani dan Maulid Nabi Muhammad SAW, di mana Selasa malam Rabu tanggal 29 November 2022. Sekaligus pengumuman saya ini, ya. Di mana tempatnya? Di Majelis Latansa
dusun Belenduk. Belenduk itu belenduk. Tenggorokannya belenduk. Belenduk ini tetangga sama si Kuntul nih. Ya pas sudah dekat-dekat ke Kuntul belenduk ini. Bisa. Kok bisa kok desa bertetangga itu kok namanya ya? Ini desa Belenduk. Belenduk begini, bener nggak? Perutnya belenduk. Mana Cikuntul? Ini bertetangga betul ya? Dengan Cikuntul. Jadi gara-gara dekat Cikuntul, lahirlah, jadilah Belenduk. Makanya hati-hati dengan Cikuntul. Bisa pas. Ini bukan kekayaannya asli loh jamaah ini. Di Belenduk 01 RT 04 RW 02 Desa Sumberjaya Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang Jaya. Dan ini Ustadznya Halim ya. Ini Ustadz Halim tanggal 29 besok yuk diramein. Ini sama dengan kayak Kenangan itu. Waduh pokoknya penuh dengan rintangan. Maka ayo saya ajak jamaah lagi support, berikan dukungan. Beliau juga masih muda ya. Bahkan yang pernah dipanggil, sini kamu, berhenti kamu ikut anggota ini kalau kamu ingin hancur, kalau kamu ingin selamat gitu loh. Alhamdulillah yang tadinya nggak ada majelis sekarang ada majelis, ada pesantren jadi pesantren. Maka beliau orangnya kecil orangnya tapi nyali dan semangat yakinnya luar biasa. Coba berdiri Ustaz Arif, betul. Saya senang. Nah, kebetulan mertuanya beliau itu ya sudah, yang meninggal di Mekah waktu umroh, ya di Madinah apa di Mekah? Di Madinah waktu umroh. Jadi jamaah aktif luar biasa. Dan alhamdulillah dilanjutkan ya oleh putranya, berikut oleh menantunya. Dan sekarang berdiri majelis Latansa. Alhamdulillah berada di desa Belenduk dekatnya Cikuntul. Nempel dia, gara-gara nempel ke Cikuntul Belenduk dia. Cikuntul Belenduk. Apa ya? Cikuntul Belenduk ngajin centul hayang gandung ayah. Tapi ditulis itu enak berbadan itu. Masuk akal itu ya. Alhamdulillah hadir ya jemaah ya. Ya, saya mohon dengan sangat. Ayo kita bantulah dengan support kita, biar semangat, biar mereka juga tahu bahwa Ustadz Halim, ya, bukan hanya Ustadz Nana, bukan hanya jamaahnya Kenana, bukan hanya Ustadz Halim yang ada di situ, tapi jamaah dari mana-mana adalah bagian dari satu perjuangan gitu. Betul kan? Deritamu, kan itulah kita. Dengan cinta, jiwamu adalah jiwaku, nafsi adalah nafsi, kan? Nafsi adalah jiwamu adalah jiwaku, jiwaku adalah jiwamu, rasamu adalah rasaku, rasaku adalah rasamu. Itulah cinta. Perjuanganmu adalah perjuangan saya, perjuangan saya adalah perjuangan kalian. Dan apa yang dilakukan Imam Malakir adalah perjuangan kita semuanya. Mari kita support. Setuju ya jemaah ya? Dekat Kenana, sebelum Kenana belum tidak dari sini. Sebelumnya Kenana. Alhamdulillah Kenana ini juga luar biasa. Semua yang berhujat sekarang yang depan di PA saya. Apa alhamdulillah sesuai dengan petunjuk Allah di depan sudah jadi Alfamartnya. Jadi kayak Alfamart. Tahu nggak yang dijual apa? Saya takut dijual dulu. Udah nggak apa-apa sudah. Yang penting ada isinya. Habis apa namanya? Habis pengajian hajat tadi. Hajat kan? Habis pengajian hajat. Habis hajat umroh. Habis umroh beli mobil baru. Ya tambahan nasi. Habis itu bayar tanah lagi. Cerita alhamdulillah tanah yang itu sudah dibayar lunas sudah apa? Tambahan lunas. Siapa yang lunas?
orang yang iri. Jadi orang yang iri itu kalau yang iri tambah naik, tambah maju, dia tambah mulus. Yang diiriin kuat beli motor, dia mumet. Beli mobil, tambah mumet. mulus. Nambah mobil, stroke. Nambah mobil lagi mati dia. Ini orang iri. Makanya jadi orang yang sudahi ya, toh hidup ini sudah diatur rezekinya masing-masing. Usaha boleh sama, ya, sama-sama dagang bakso, hasilnya sama, apa? Jualannya sama, untungnya pun pasti berbeda. Hasilnya juga berbeda. Toh Allah sudah nakar masing-masing. Kalau segelas gini, tidak mungkin dituangin satu teko, betul nggak? Dituangannya seberapa? Ya sepas gelasnya. Oh, pernah makan di warung yang bebas, nasi ngambil sendiri, lauk ngambil sendiri, pernah? Model pas mana? Lauk banyak macam-macam. Kamu ngambil apa bawa 3 piring apa 1 piring itu? Walaupun sudah dibebaskan, kamu jangan ngambil sebanyak-banyak. Tidak, kau sesuaikan dengan ukuran perut kamu. Begitulah Allah juga memberikan rezeki, disesuaikan. Ketika kita masih baik, makan sedikit, tambah besar badannya, tambah banyak makannya. Benar apa enggak? Benar apa enggak? Artinya apa? Ya, tidak usah takutlah. Kita hidup, bahwasannya rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Tapi jalanilah apa yang Allah berikan kepadamu dengan rasa syukur dan senang hati. Kamu dikasih usaha ini, jalankan. Nanti yang berikan perubahan, peningkatan hidup itu Allah nanti akan meningkatkan hidup kamu. Yang penting tetap istiqomah. Kuncinya istiqomah. Apa? Istiqomah. Oke, sekian di awal dulu. Coba kenalan lama, kenalan tidak isi. Karena pada acara kami udah ngasih tahu bahwa izin bagaimana kan Maulid Nabi karena suka undangan bersama ada Bapak apa izinkan biar bangunannya tambah lancar. Alhamdulillah kan terus pusat pengajian enggak ya, enggak apa. Yang penting sama-sama berdakwah di jalan. Alhamdulillah sekarang saya kasih waktu beliau untuk isi. Ya, ayo sekalian itu. Kalau ada yang butuh osda, ini sudah sekalian jalan ya. Kangen kita, kangen nggak? Kangen nggak? Yang baru satu.